Hari ini, yuk ikutin kita buat ngejelajah berbagai destinasi yang ada di Jordan. Tempatnya itu nggak mainstream, tapi bikin penasaran gitu loh. Nah, kita berangkat dari Jubaiha aman sekitar 30 menit naik mobil. Cuacanya lagi gerimis banget guys, tapi langitnya tetap cerah. Jordan emang suka kasih suasana yang gak bisa ditebak sih. Oke, kita udah sampai di Jordan National Gallery of Fine Art. Dari luar kelihatannya mungkin simpel banget ya, tapi biasanya tempat kayak gini isinya tuh bukan main. Jadi kita ada di Jordan Art Gallery. Kita bisik-bisik ya guys. Kayak ASMR, soalnya nggak boleh berisik. Yuk, ikutin kita. Dan bener aja, masuk ke lantai 1, kita langsung disambut oleh lukisan-lukisan yang kuat secara visual. Ini bukan tipe lukisan yang cuma bagus buat dipoto, tapi yang bikin kamu mikir. Banyak karya seni kontemporer dari berbagai negara dengan tema budaya, identitas, sampai isu kemanusiaan. Naik ke lantai 2, vibes-nya makin serius. Banyak banget lukisan-lukisannya abstrak, tapi makin kamu lihat, makin kerasa banget emosinya. Di sini kita ngerasa galeri ini bukan cuma tempat pajang seni, tapi ruang berdialog, diajak mikir, dan bisa ngerasain feel-nya tuh kayak beda banget sama biasanya. Dan yang bikin kita kaget, di tengah semua karya internasional ini, ada lukisan batik dari Indonesia. Kita langsung senyum sendiri, karena ada rasa bangga yang diam-diam nyelinap di hati kita. Budaya kita tuh ternyata beneran bisa berdiri sejajar ya di panggung dunia. Guys, Ada karya orang Indonesia di sini. look guys, wow. Karya Bapak Haryadi Suwadi. Masya Allah. Indonesia. Ya. Wow, Karyanya amazing. terpajang di Jordan Art Gallery ya. Di sini berapa lantai ya? Di sini tuh ada 4 lantai, tapi nggak semuanya museum. Oh iya. Nah, lantai atas tuh ada maktabah untuk belajar gitu. Iya, Kita jadi lihat orang- yuk. Oh iya, orang-orang bisa duduk berarti di sini. Iya, bisa ada tempat belajarnya juga. Iya, yuk lihat yuk. Yuk, kita naik ke lantai paling atas dan ternyata ada cafe yang comfy banget. Pencahayaannya soft, view-nya enak, tempat duduknya bikin betah. Serius deh, vibes di sini gak kerasa kayak lagi di negara Arab, lebih kayak Eropa sih. Jordan National Gallery of Fine Art ini cocok buat kalian yang pengen explore tempat-tempat anti mainstream. Perjalanannya singkat, tapi explore-nya dapet. Hai guys, Sekarang kita lagi ada di Museum Otomotif Jordan. yuk ikutin kita, let's go. Dari museum sebelumnya, kita jalan sekitar 30 menitan buat sampai ke Royal Automobile Museum Jordan. Dan yang bikin kita kaget, harga tiket masuknya cuma 1 dinar doang. Serius, 1 dinar? Nyangka nggak lo? Royal Automobile Museum ini isinya koleksi mobil-mobil Raja Jordan dari dulu sampai sekarang. Semuanya dikumpulin jadi satu, dari mobil klasik sampai yang desainnya ikonik. Kalian mau warna apa? Merah? Atau biru? Boleh naik, tapi jadi raja lu ya. Guys, belakang gua motornya Raja Jordan. Banyak sejarah, tapi disajikan dengan ringan. Jadi nggak bikin kamu capek muter doang. Singkat, padat, tapi worth it banget. Dengan harga segitu, ini museum yang sayang banget buat dilewatin. Assalamualaikum warahmatullahi وعليكم السلام عندي سؤال إليك. تفضل. متى تأسس متحف السيارة هذا؟ في 2003 في 2003 صحيح. ما شاء الله. يعني هذا كل السيارة الملك صح؟ للملك الحسين 90% هي للملك الحسين. Oke, dari Royal Automobile Museum, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Kali ini kita OTW ke Rainbow Street. Perjalanannya sekitar 30 menit. Jadi kalau di total dari Jubaiha sampai ke destinasi ketiga hari ini, kita cuma ngabisin waktu sekitar 1,5 jam di mobil buat 3 destinasi. Dan jujur, buat explore kota aman, ini worth it banget guys. Nah, hal pertama yang kita lakuin di sini udah pasti masuk ke toko-toko souvenir. Di Rainbow Street ini, pilihan souvenirnya lengkap banget. Ada tote bag dengan corak khas Jordan, keychain, dompet motif Arab, boneka, shawl, sampai aksesoris kecil yang kelihatannya simple tapi unik. Nah setelah itu kita lanjut nih strolling Rainbow Street. Di kiri kanan tuh isinya banyak banget bangunan-bangunan dan toko-toko. Nah dari sekian banyak cafe di Rainbow Street, akhirnya kita nemu satu spot cafe yang menurut kita lucu banget. Cafenya tuh kayak ada daya tarik tersendiri, kayak klasik, estetik, tapi lucu gemes gitu loh guys. Kita pesan es krim
krim dan rasanya beda banget, bukan es krim standar yang biasa kita temuin. Ada sentuhan khas Arabnya loh. Rasanya unik, gak terlalu manis, dan surprisingly enak banget. Dari Rainbow Street, kita lanjut turut ke Downtown Amman. Perjalanannya jadi momen santai sambil lihat sisi kota yang lebih padat dan hidup. Downtown Amman ramai dan dinamis, jalannya penuh aktivitas khas pusat kota. Kita singgah ke Habibah, salah satu dessert spot favorit warga Amman. Kunafa dan berbagai halawiyatnya top banget, manisnya pas dan bikin nagih. Pas banget buat nutup perjalanan kita hari ini. Setelah itu, kita balik ke mobil dan langsung jalan pulang. Trip hari ini selesai ditemani suasana malam Amman. Think I'll take that out to